Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Caca. Kali ini dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Anak-anak, pernahkah kalian membaca berita yang menjelaskan suatu peristiwa? Kira-kira termasuk jenis teks apakah itu? Ya, betul sekali. Teks berita merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah nantinya kalian diharapkan dapat menganalisis teks eksplanasi, 2. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, 3. Menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir kalian dapat membuat dan menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Anak-anak, pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang merupakan penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca agar mudah memahami atau mengerti tentang suatu peristiwa yang terjadi. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah mengetahui latar belakang terjadinya suatu fenomena secara jelas dan logis. Nah, kira-kira ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa ya? Ciri-ciri yang pertama adalah 1. Memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Memuat informasi faktual atau informasi yang berdasarkan fakta. 3. Informasi faktual yang dimaksud adalah memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya tentang sains. Yang keempat, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir adalah menggunakan sequence marker seperti menggunakan kata-kata pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, atau menggunakan kata-kata berikutnya dan yang terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Nah, bagian ini yang menyampaikan topik permasalahan yang menjadi pembahasan, yaitu berupa gambaran umum mengenai apa, mengapa fenomena atau kejadian tersebut terjadi. Struktur kedua adalah rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Dan struktur yang terakhir adalah interpretasi atau ulasan. Nah, bagian ini merupakan kesimpulan atau intisari yang dapat kita ambil dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Bagaimana? Jelas ya? Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah yang pertama adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan manusia. Contohnya membahas tentang tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. 2. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. 3. Menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas, contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Nah, kira-kira bagaimana ya langkah-langkah membuat teks eksplanasi? Tentunya pasti gampang. Yang pertama adalah menentukan topik yang menarik. Nah, kalian bisa menentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan, misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. 2. Membuat rancangan kerangka teks. Nah, buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 3. Mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang keempat adalah mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh.
5 adalah menyunting teks. Nah, pada bagian ini kalian bisa memeriksa dan membaca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam penulisan. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, demikian tadi tentang penjelasan teks eksplanasi. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua.